Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4, di mana kami akan membahas materi mengenai bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia dalam mata kuliah kewarganegaraan dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Irwan MPD dan Bapak Tohab Pandapotan Simarimare MPD. Berikut anggota dari kelompok 4. Materi pertama yang akan kami bahas yaitu A. Menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia. Namun demikian, timbul pertanyaan, apa arti wawasan Nusantara dan apa pentingnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia? Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologis, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yakni wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, bahasa Jawa, yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi sumpah palapa dari Pati Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Majapahit dan di Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi, tertulis di dalam kitab Pararaton. Berdasarkan sudut pandang Majapahit, mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan juga Malaysia. Nusantara pada waktu itu diartikan pulau-pulau di luar Majapahit. Dalam Kitab Negara Kertaagama karangan Empu Tantular, arti Nusantara ialah pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya. Kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda. Pada acara Kongres Pemuda Indonesia II tahun 1928, peristiwa Sumpah Pemuda, digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Pengertian terminologis merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. B. Menanya alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Pidato Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945 berikut ini. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana kesatuan-kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Celebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan Jawa, dan lain-lain pulau kecil di antaranya adalah satu kesatuan. Demikian pula, tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta dunia bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir timur benua Asia sebagai goal breaker atau penghadang gelombang lautan. Pasifik adalah satu kesatuan. Anak kecil pun dapat melihat bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh Laut Hindia yang luas dan Gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan bahwa Kepulauan Inggris adalah satu kesatuan. Griechenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan. Pulau itu ditaruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athena saja, bukan Makedonia saja, tetapi Sparta plus Athene plus
Makedonia plus daerah Yunani yang lain-lain. Segenap kepulauan Yunani adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesia lah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Celebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudera. Itulah tanah air kita. Berdasarkan pada pidato di atas, kita dapat bertanya, mengapa diperlukan konsepsi wawasan Nusantara? Sebagaimana dikatakan bahwa wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan. Kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan Nusantara? Alasan mengapa perlu wawasan Nusantara ini dilatar belakangi oleh latar belakang sejarah. C. Mengali sumber historis, sosiologi, dan politik. Tentang wawasan Nusantara, ada sumber historis sejarah, sosiologi, dan politik terkait dengan munculnya konsepsi wawasan Nusantara. Sumber-sumber itu latar belakangi perkembangan konsepsi wawasan Nusantara. 1. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji D. Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi D. Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar di Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini di wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut ini antara pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. 2. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satuannya. 3. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia, sebagaimana telah dinyatakan di atas, Anda dapat memahami betapa perlunya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, secara politis ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Potensi positif dan negatif dari wilayah Indonesia yang berciri Nusantara. Potensi positif yang ada tentu saja perlu digali, diolah, didayagunakan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Misalnya,
di Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang memiliki cukup banyak potensi panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik. Sedangkan potensi negatif perlu diantisipasi, ditanggulangi, dan dijaga agar tidak merusak atau mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Misalnya, di daerah Klaten dan Magelang yang rawan dari ancaman letusan Gunung Merapi. Mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsesi kewilayahan berkembang menjadi konsesi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yaitu 1. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra. 2. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan bahasa daerah. 3. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yaitu 1. Kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan keperluan hidup sehari-hari di wilayah tanah air. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. 3. Kesatuan ekonomi Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. 3. Persatuan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya memiliki makna. Pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Pri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan tidak sombong. Kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara satu kesatuan pertahanan dan keamanan memiliki makna. Pertama, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Contoh kasus wawasan Nusantara yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya adalah sengketa terpecahnya negara Timor Leste yang terlepas dari negara kesatuan Indonesia. Ketika membahas Timor Leste atau yang sekarang disebut negara Timur Timur, sama halnya kita mengenang luka lama yang sudah sejak lama hilang. Wilayah itu dulunya merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Namun, setelah jajak pendapat, Timor Leste membelah menjadi bagian negara sendiri yang terlepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari jejak asal-usulnya, Timor Leste merupakan wilayah jajahan Portugis pada masa silam. Sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste memang lebih disebabkan perebutan lahan pertanian atau sumber daya alam antara kedua warga negara, yakni warga desa Haumeni-Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dan warga Pasabe, Distrik Aucusi, Timor Leste. Permasalahan mengenai penetapan sengketa batas wilayah antara kedua negara juga menjadi pemicu, namun pendekatan pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan dan tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam konflik tersebut. Pemerintah Indonesia ataupun Timor Leste harusnya bekerja sama menciptakan perdamaian di perbatasan. Jangan sampai ketika konflik tersebut mengalami eskalasi, baru dua negara mulai bertindak. Lebih baik mencegah daripada menanggulangi.
Seharusnya pemerintah cepat tanggap saat terjadi masalah ini agar masalah ini tidak menjadi masalah yang besar seperti yang sudah terjadi. Akhirnya, Timor Leste memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai materi bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Apabila terdapat kesalahan, kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.